Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita. Yang kali ini kita akan melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu tentang musafir, cara sholat, dan adab-adabnya. Kita ketahui bahwasannya musafir itu mendapatkan rukhsah atau keringanan dalam ibadah, dalam sholat. Syarat sholat qashar antara lain yaitu niat safar, memenuhi jarak minimal dibolehkannya safar yaitu 4 bird atau 88,656 km, keluar dari kota tempat tinggalnya. Yang terakhir, safar yang dilakukan bukan safar maksiat. Lama waktu qashar. Jika seseorang musafir hendak masuk suatu kota atau daerah dan bertekad tinggal di sana, dia dapat melakukan qashar dan jamak sholat. Menurut pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i adalah 4 hari selain hari masuk kota dan keluar kota, sehingga jika sudah melewati 4 hari ia harus melakukan sholat yang sempurna. Adapun musafir yang tidak akan menetap, ia senantiasa mengqashar sholat selagi masih dalam keadaan safar. Ibnu Qayyim berkata, Rasulullah SAW tinggal di Tabuk 20 hari mengqashar sholat. Disebutkan Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW melaksanakan sholat di sebagian safarnya 19 hari, sholat 2 rakaat, dan kami jika safar 19 hari, sholat 2 rakaat. Akan tetapi jika lebih dari 19 hari, kami sholat dengan sempurna. Jamak antara 2 sholat saat safar. Jamak antara 2 sholat pada waktu safar dibolehkan. Sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dari Mu'ad bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada saat perang Tabuk, jika matahari telah condong dan belum berangkat, Rasulullah menjamak sholat antara zuhur dan asar. Dan jika sudah dalam perjalanan sebelum matahari condong, Rasulullah SAW mengakhirkan sholat zuhur sampai berhenti untuk sholat asar. Dan pada waktu sholat maghrib sama juga. Jika matahari telah tenggelam sebelum berangkat, maka menjamak antara maghrib dan isya. Akan tetapi jika sudah berangkat sebelum matahari tenggelam, maka mengakhirkannya waktu sholat maghrib sampai berhenti untuk sholat isya, kemudian menjamak keduanya. Salat jamak terdiri dari 2 macam, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah menggabungkan salat antara salat zuhur dan asar yang dilakukan pada waktu zuhur, dan salat maghrib dan isya yang dilakukan pada waktu maghrib. Sedangkan jamak takhir adalah menggabungkan salat antara salat zuhur dan asar yang dilakukan pada waktu asar, dan salat maghrib dengan isya yang dilakukan pada waktu isya, yaitu pada salat yang di akhirnya. Salat jamaah bagi musafir yang melakukan qashar dan jamak salat. Seorang musafir yang melakukan qashar dan jamak salat, maka salat jamaah yang dilakukan sebagai berikut. 1. Niat untuk melakukan salat jamak dan qashar secara berjamaah. Disunahkan membaca iqamah pada setiap sholat, misalkan iqamah sholat zuhur dan iqamah untuk sholat asar. Berimam pada orang yang sama-sama melakukan qashar dan jamak. Sholat jamak dilakukan secara langsung tanpa diselingi dengan sholat sunnah, doa atau lainnya. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat merupakan syarat sah sholat, baik dalam keadaan mukim maupun musafir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawalli wajhika satral masjidil harami wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Artinya, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.
Jika seorang musafir berada dalam kendaraan, baik itu mobil, kereta api, kapal laut, atau pesawat udara, dan mampu menghadap kiblat, maka ia harus menghadap kiblat. Bagi musafir yang naik kendaraan dan ia tidak tahu arah kiblat atau tidak mampu menghadap kiblat, maka ia harus sholat menghadap arah mana saja yang ia yakini dan sholat sesuai kondisi kendaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 115 yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Tata cara sholat di atas kendaraan. Jika dimungkinkan, sholat seperti biasa, berjamaah, menghadap kiblat, berdiri, ruku, sujud seperti biasa. Jika tidak dapat berdiri, sholat sambil duduk dengan gerakan sholat dalam kondisi duduk, ruku dan sujud dengan membungkukkan punggung. Saat sujud, punggung lebih menurun dari ruku. Jika tidak mendapatkan air, dapat bertayamum. Cara tayamum yaitu menepuk tanah atau debu pada dinding kendaraan dengan dua telapak tangan, lalu diusapkan ke seluruh wajah, kemudian tangan yang satu mengusap yang lain sampai pergelangan tangan. Adab safar. Jika seorang muslim hendak melakukan safar, ia hendaknya memperhatikan adab-adab safar sebagai berikut. Pertama, jika terdiri dari 2 orang atau lebih, maka harus diangkat seorang ketua rombongan. Kedua, sebelum berangkat dianjurkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ketiga, berdoa kepada Allah memohon keselamatan dirinya, keluarganya yang ditinggal, dan kaum muslimin. Keempat adalah memberi nasihat dan meminta wasiat sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dikatakan Ibnu Umar pada Qaz'ah, kemarilah saya akan melepasmu sebagaimana Rasulullah SAW melepasku saat aku bepergian. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, saya titipkan pada Allah agamamu, amanatmu, dan akhir amalmu. Hadis riwayat Abu Daud. Yang selanjutnya adalah saat dalam perjalanan harus menggunakan waktunya pada sesuatu yang baik dan bermanfaat, seperti memperbanyak zikir, doa, baca Quran, membaca buku, tafakur alam, mendengarkan lagu-lagu islami, dan lain-lain. Jangan melakukan kemaksiatan dan mengupayakan agar suasana di kendaraan menjadi islami. Membawa bekal-bekal dan sarana-sarana untuk mendukung suasana yang islami, seperti membawa mushaf Al-Quran, buku bacaan, kaset-kaset lagu-lagu muslim, islami, dan lain-lain. Yang terakhir adalah doa safar. Misalkan seperti doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Artinya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan ketaatan kecuali dari Allah. Atau doa safar sebagaimana yang kita perhatikan ketika kita pergi umroh atau pergi haji. Ketika kendaraan yang dinaiki adalah kapal laut, bacalah doa Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Kalau kendaraan atau kendaraan mobil dan lain-lain, maka bacalah doa Subhanalladzi syakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itulah beberapa adab safar dan cara sholat bagi musafir dan kemudahan-kemudahan yang didapatkannya ketika melakukan perjalanan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita bisa melakukan dan melaksanakan rukhsah yang Allah berikan ketika kita dalam keadaan safar. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa memahami kemudahan yang Kau berikan, dan kami termasuk orang-orang yang dapat menggunakan rukhsah darimu ketika kami melakukan safar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.